Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dalam sebuah kesempatan penakluk pertama Mount Everest, puncak tertinggi di pergunungan Himalaya, Sir Edmund Hillary pernah ditanya oleh seorang reporter, apa yang paling ditakuti saat mengeksplorasi alam? Lalu Edmund mengaku dirinya tidak takut kepada hewan buas, lembah curam, gunung es raksasa, atau gunung tandus sekalipun. Mendengar jawaban tersebut, sang reporter terkejut dan penasaran, sehingga Edmund Hillary kembali ditanya oleh sang reporter, lantas apa? Lalu Edmund menjawab, sebutir pasir yang terselip di antara jari-jari kaki seringkali menjadi awal malapetaka. Ia bisa masuk ke dalam kulit atau menyusup lewat kuku. Lama-lama jari kaki terkena infeksi lalu membusuk. Tanpa disadari, kaki akhirnya tidak bisa digerakkan. Itulah malapetaka bagi seorang penjelajah, karena ia harus ditandu, jawab Edmund. Bagi Edmund yang menjalani pekerjaannya sejak lama, sebutir pasir itu memiliki dimensi konsekuensi yang tidak kecil. Melalui jawaban itu, Edmund seolah mengajarkan bahwa seringkali bahaya-bahaya yang kita kenali biasanya telah kita antisipasi dan temukan rencana penanggulangannya. Harimau, buaya, beruang, semua binatang itu ada di alam. Seorang pendaki yang berpengalaman telah mempersiapkan diri jika di tengah pendakian ia bertemu dengan salah satu dari binatang tersebut. Akan tetapi, sesuatu yang dianggap tidak berbahaya atau remeh justru seringkali menjadi ancaman yang sesungguhnya. Lantas apa yang bisa kita ambil dari kisah wawancara dengan Edmund Hillary itu? Apa yang dinyatakan Hillary, kalau kita renungkan, sebenarnya sama dengan apa yang biasa kita lakukan sehari-hari. Begitu pula dalam masalah perbuatan. Kita seringkali mengabaikan dosa-dosa kecil. Padahal dosa-dosa kecil yang terus dilakukan sehingga lambat laun menjadi kebiasaan akan terakumulasi menjadi dosa besar. Melihat kemungkinan potensi kerusakan besar yang tercipta dari dosa-dosa kecil tersebut, Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti agar umatnya tidak mengabaikan dosa-dosa kecil, seraya tidak melupakan amal baik, kendati juga kecil. Dalam suatu kisah disebutkan, seorang pelacur masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Perbuatan yang cenderung dinilai sangat kecil itu ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nilai yang sangat besar karena faktor keikhlasannya. Bukankah semua roh yang ada di seluruh jagat ini, termasuk roh anjing tersebut, hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta juga? Itulah nilai setetes air penyejuk yang diberikan sang pelacur pada anjing yang kehausan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, jangan menyepelekan perilaku-perilaku buruk, walaupun itu kecil, karena kenyataannya perilaku-perilaku buruk itu kelak akan menjadi kebiasaan yang demikian menyatu dalam diri seseorang, karena terus-menerus dilakukan dan diremehkan. Begitu pula dengan perilaku baik. Betapa sering kita merendahkan kebaikan-kebaikan kecil seseorang dengan membandingkannya dengan kelakuan minusnya. Hei, siapa tahu di tengah berusaha
mengubah diri. Siapa tahu dia tengah mengganti kebiasaannya dan kepribadiannya. Bukankah itu hal baik? Tidak ada perilaku-perilaku kecil yang tidak berguna. Baik atau buruk, semuanya memiliki dampak besar bila terus-menerus diulang pada diri seseorang. Orang yang terbiasa dilatih untuk jujur dalam hal-hal kecil tidak akan mampu berbohong meski untuk hal-hal kecil. Sebaliknya, orang yang dilatih berbohong mulai dari bohong yang kecil secara berkesinambungan, suatu saat akan mampu membohongi orang lain dalam perkara besar tanpa rasa bersalah. Sahabat sekalian, hal ini dapat kita maklumi bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mudah sekali memimpikan hal besar, tapi sangat malas untuk memulai hal-hal kecil. Padahal hal-hal kecil, langkah-langkah kecil, itulah yang akan menjadikan mimpi itu menjadi besar. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi ini dapat menginspirasi kita semua untuk melakukan hal-hal baik, mulai dari hal-hal yang kecil dan menghindari hal-hal kecil yang buruk untuk kita hindari agar kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.